Saya kasih tahu orang yang ikut Tuhan hanya mau berkat-Nya, sama seperti perempuan yang menikahi laki-laki karena mau hartanya. Begitu hartanya habis pasti langsung kenapa Tuhan mau kita memiliki kedalaman hubungan dengan Dia? Karena orang yang intim dengan Tuhan akan tetap taat sekalipun harus berkorban. Anda ingat bagaimana Yesus bertanya kepada Simon Petrus 3 kali. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tanya itu 3 kali dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Yesus tanya pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali diulangi. Yang kita tahu bahwa artinya berbeda-beda. Yang pertama, kasih phileo, kasih antara persahabatan, pertemanan. Kepada kasih agape, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dari pertanyaan ini saja kita bisa melihat Tuhan tidak mau kita punya hubungan yang dangkal dengan Dia. Tapi Tuhan mau kita punya hubungan yang dalam dengan Dia. Dari phileo menjadi agape. Dari kasih seorang sahabat menjadi kasih orang yang mau berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Kita ikut Tuhan bukan lagi untuk kejar berkat-Nya, tapi untuk menghidupi kehendak-Nya. Katakan amin. Saya pernah cerita berkali-kali bahwa tiap kali saya doa, saya tidak pernah minta diberkati. Tidak pernah. Saya tidak pernah doa Tuhan minta jemaat yang banyak, Tuhan minta gereja yang besar. Tidak pernah. Saya kasih tahu, saya kejar apa yang jadi hati Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau dengan hidupku? What do you want me to do, Lord? Dan itu gak gampang. Yang Tuhan mau itu menarik iman saya, kapasitas saya. Hal-hal yang saya tidak mau kerjakan. Hal-hal yang bikin saya capek dan stres. Tapi saya tahu, kalau saya kejar apa yang jadi kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya Tuhan tambahkan. Jemaat, keuangan, apapun yang Tuhan berikan, hanya bonus dari Tuhan. Tapi yang kita kejar harusnya bukan lagi berkat. Tapi ketika Anda bertumbuh, Anda mencari kehendak Tuhan, bukan lagi tangannya Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau kita sampai di fase ini. Kita belajar taat meskipun kita harus berkorban. Matius 10. Saya mau Anda baca. Matius 10. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jelas banget perikopnya. Ayat 34 sampai 39 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Katakan amin. Kita tahu bahwa memperoleh hidup yang Yesus maksud adalah hidup kekal bersama Dia. Dengar baik, orang yang betul-betul mengenal Tuhan secara pribadi akan tetap taat meski harus bayar harga. Meski harus berkorban karena dia kenal Tuhannya. Karena dia tahu dan dia percaya sesulit apapun yang dia harus lewati, Tuhan gak akan pernah tinggalin dia. Saya kasih tahu orang yang ikut Tuhan hanya mau berkat-Nya. Sama seperti perempuan yang menikahi laki-laki karena mau hartanya. Begitu hartanya habis pasti langsung ditinggal. Sama dengan laki-laki yang menikahi perempuan karena fisiknya. Begitu perempuan itu cacat sudah tidak cantik lagi, apa dia tetap mau urus istrinya? Kalau Anda sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan, gak cuma ikut Tuhan karena berkat. Tapi ketika Anda harus ngelewatin yang namanya gini, usahamu sepi, bisnismu gak jalan, keluargamu bermasalah, anak-anakmu sulit diatur, keuanganmu gak terlalu baik, dan mungkin Anda menjadi satu dari sekian banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Saya mau kasih tahu, kalau Anda tetap berkata, aku percaya engkau tetap baik, aku percaya bahwa engkau akan buka jalan, aku percaya kalau aku harus ngelewatin ini, Tuhan tidak akan pernah tinggalin aku. Itu karena Anda mengenal Tuhan.